Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah persamaan diferensial. Kali ini, pada pertemuan ke-7, pembahasan kita masih mengenai persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N. Di mana yang akan kita bahas itu tentang persamaan yang dapat diselesaikan ke Y dan jawaban singular persamaan diferensial. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan diferensial yang nomor poin 1 dan poin 2. Nah, sekarang kita akan membahas tentang poin 3 dan poin 4. Oke, diingatkan kembali bahwasanya jika ada persamaan diferensial Y aksen itu akan sama dengan dy per dx. Dia bisa dinyatakan dengan P. Nah, bentuk umum persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N itu ada A0 P pangkat N ditambah dengan A1 P pangkat N-1 ditambah dengan A2 P pangkat N-2 ditambah dengan sampai A N-1 kali P ditambah dengan AN sama dengan 0. Di mana A0, A1, A2 sampai dengan AN itu adalah fungsi-fungsi dari X dan Y. Nah, sekarang kita akan masuk pada persamaan yang dapat diselesaikan ke bentuk Y. Di sini kata kuncinya yang harus kita lihat adalah bahwa Y-nya itu sama dengan fungsi dari X, P. Sehingga jika kita turunkan Y-nya, maka nanti kita memperoleh dy per dx. Karena kita akan menurunkan pada fungsi X, gitu ya. Sehingga dy per dx-nya nanti itu sama dengan P. Maka kita peroleh Y sama dengan Fx, P, maka turunan dari Y terhadap X itu adalah dy per dx sama dengan, sekarang kita yang pertama, kita turunkan fungsi F ini terhadap X, sehingga kita peroleh do F per do X ditambah dengan dari fungsi F ini kita turunkan terhadap P. Jadi kita peroleh do F per do P dikalikan dengan do P per do X. Gitu. Nah, sehingga kita memperoleh hasilnya dy per dx-nya itu sama dengan P sama dengan do F per do X ditambah dengan do F per do P dikalikan do P per do X. Oke, untuk memahaminya, kita lihat pada contoh 1. Di sini tertera, tunjukkan jawaban umum dan singular dari persamaan diferensial. Jika di sini diketahui persamaannya adalah Y sama dengan XP dikurang 1/4 P kuadrat. Penyelesaiannya bagaimana? Di sini penyelesaiannya berdasarkan bentuk umum dari persamaan yang dapat diselesaikan dengan Y, maka kita akan peroleh ini bentuknya. Kita akan peroleh bentuk dy per dx ini. Gitu. Nah, setelah itu nanti kita selesaikan turunan dari Y-nya itu adalah dy terhadap X ya. Turunan dari Y terhadap X adalah dy per dx. Dan yang pertama, kita turunkan terhadap X-nya dulu, sehingga untuk hasilnya, untuk X di sini, setelah kita turunkan, kan dia 1. Sehingga menyisakan P ditambah dengan, ini min 1/4 P kuadrat. Ini adalah suatu konstanta. Jika konstanta diturunkan, maka hasilnya sama dengan 0. Sehingga 1 dikali P sama dengan P. Ditambah dengan, kita tadi memiliki do F per do P. Nah, do F per do P ini setelah kita turunkan dari fungsi F-nya, gitu ya, menghasilkan X dikurang setengah P, itu karena apa? Di sini kita turunkan terhadap P. Berarti, kalau ini diturunkan terhadap P, kita memiliki X dikurang setengah dari P. Karena 1/4 P kuadrat, jika diturunkan, itu akan menjadi 1/4 dikali 2, P dikurang 2 pangkat min 1. Sehingga menghasilkan
min 1/2P. Lalu kita kalikan dengan dP per dx. Nah, setelah itu, kita substitusikan dy per dx-nya adalah P. Dan kita tulis kembali P ditambah dengan ini, x min setengah P dikalikan dP per dx. Kita pindah ruaskan nilai P ini ke sebelah kiri, sehingga kita peroleh P dikurang P itu akan sama dengan x min 1/2P dikalikan dP per dx. Oke, kita peroleh P min P itu sama dengan 0, sehingga kita memiliki x min 1/2P dP per dx. Setelah itu, masing-masing kita samakan dengan 0, sehingga nanti dP per dx-nya sama dengan 0, atau kita memiliki x min setengah P-nya juga sama dengan 0. Nah, dari kedua ini, kita akan memperoleh dua jawaban, yaitu jawaban umum dan jawaban singular. Untuk yang jawaban umum dulu, maka kita akan menggunakan dP per dx itu sama dengan 0. Setelah itu kita gunakan x min setengah P sama dengan 0 itu untuk memperoleh jawaban singular dari persamaan diferensialnya. Oke, untuk yang pertama, untuk dP per dx sama dengan 0, jika dP-nya sama dengan 0, kenapa di sini dP-nya bisa langsung dengan 0? Ini karena kedua ruas pada dP per dx sama dengan 0, kita kalikan dengan dx, sehingga menghasilkan dP sama dengan 0. Setelah itu, maka kita integralkan dP-nya itu sama dengan, ini integral 0 ya seharusnya, jadi integral dP sama dengan integral 0. Jadi, integral dP sama dengan P, integral 0 itu konstanta. Selanjutnya, substitusikan nilai P sama dengan C ini ke dalam persamaan diferensial semula yang kita miliki di soal. Sehingga Y sama dengan XP min 1/4P kuadrat. Setelah kita substitusikan nilai P-nya, menghasilkan Y sama dengan CX min 1/4C kuadrat. Sehingga jawaban umum dari persamaan diferensial untuk dP per dx sama dengan 0 itu adalah Y sama dengan CX min 1/4C kuadrat. Nah, selanjutnya untuk persamaan X min 1/2P sama dengan 0. Kita akan memperoleh jawaban singularnya. Kita akan peroleh jawaban singular jika X min 1/2P sama dengan 0, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan 2, sehingga menghasilkan 2X min P sama dengan 0, sehingga kita miliki P sama dengan 2X. Selanjutnya, substitusikan nilai P-nya sama dengan 2X ke bentuk persamaan diferensial, yaitu yang semula ya, yang ada di soal, yaitu Y sama dengan XP min 1/4P kuadrat. Setelah kita substitusikan, maka nilai P-nya akan berubah, sehingga persamaannya juga akan berubah menjadi Y sama dengan X, dikalikan dengan 2X min 1/4 2X kuadrat. Oke, kita kalikan. Jadi 2X kuadrat min 1/4 4 kali X kuadrat. Oke, kita peroleh hasil akhirnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Sehingga jawab singular dari X min 1/2P sama dengan 0 itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi, berdasarkan poin 1 dan poin 2 tadi, kita peroleh jawaban umum persamaan diferensialnya adalah CX min 1/4C kuadrat, dan jawab singular dari persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Oke. Selanjutnya, pada pembahasan kita, di sini akan dijelaskan bahwa bagaimana kita cara mencari jawab singular pada fungsi X, Y, P itu sama dengan 0. Nah, di sini, jika jawab singular pada persamaan diferensial f, x, y, p sama dengan 0, itu adalah jawaban dari persamaan diferensial tersebut. Gitu ya. Atau
mudahnya adalah kalau ada jawab singular persamaan diferensial bentuknya ini, maka jawaban dari persamaan ini itu adalah hasil dari jawab persamaan diferensial yang awal. Bukan diperoleh dari jawaban umum dan bukan pula diperoleh dari jawaban khusus. Di sini dipahami ya, tolong dipahami. Jadi, kalau nanti ada jawab singular pada persamaan diferensial f, x, y, p sama dengan 0, bisa kita cari dengan metode eliminasi p-nya dari fungsi x, y, p sama dengan 0, sehingga setelah ini kita turunkan fungsi ini menjadi do f x, y, p per do p sama dengan 0. Nah, nanti misalkan jawaban umum dari persamaan diferensial dari f, x, y, p sama dengan 0 itu adalah suatu bentuk yang baru. Kita miliki suatu bentuk yang baru adalah ini, maka jawab singular dari persamaan diferensial f, x, y, p-nya sama dengan 0 bisa kita cari dengan mengeliminasikan nanti nilai c-nya. Jadi nilai c ini kita eliminasi sehingga menghasilkan ini bentuk baru, setelah itu kita turunkan terhadap c. Oke, untuk memahami lebih lanjut kita lihat pada contoh. Di sini tentukan jawab singular dari persamaan diferensial. Ada p kuadrat dikurang p 4p xp ditambah dengan 2x kuadrat ditambah dengan 2y sama dengan 0. Nah, dari ini penyelesaian pertama kita tadi dari fungsi x, y, p sama dengan 0, maka fungsi x, y, p-nya tadi kita rubah menjadi fungsi persamaan diferensialnya. Bentuk yang diketahui di soal. Jadi, p kuadrat min 4xp ditambah dengan 2x kuadrat ditambah 2y sama dengan 0. Fungsinya kita rubah menjadi seperti ini. Setelah itu kita turunkan. Tadi kan untuk yang poin kedua, kita turunkan dari fungsi ini kan. Sehingga kita miliki do f x, y, p per do p sama dengan 0. Maka kita akan turunkan fungsi yang pertama ini, persamaan pada pertama ini, terhadap P. Jika diturunkan terhadap P, maka kita miliki apa? P kuadrat diturunkan terhadap P menjadi 2P. Min 4XP diturunkan terhadap P menjadi min 4X. Min plus 2X kuadrat itu adalah suatu konstanta karena tidak memuat suatu variabel P, maka tidak kita turunkan. Jika walaupun diturunkan juga hasilnya konstanta sama dengan 0. 2y pun sama, dia merupakan suatu konstanta, diturunkan juga sama dengan 0. Sehingga kita peroleh turunannya adalah 2p min 4x sama dengan 0. Lalu min 4x kita pindah luaskan ke sebelah kanan, sehingga kita peroleh 2p sama dengan 4x. Kita peroleh hasil akhirnya, yaitu p min 2x. Nah, selanjutnya, substitusikan nilai P min 2X ini ke dalam persamaan diferensial semula. Ini nih. Tadi kan dia harus dikatakan bahwa setelah kita peroleh ini, kita substitusikan lagi ke persamaan diferensial semula. Karena agar kita memperoleh hasil persamaan jawab singular yang baru. Nah, sehingga dari persamaan semula, setelah kita substitusikan nilai P sama dengan 2X, kita masukkan, berarti P-nya ganti 2X, di sini 2X kuadrat, ditambah dengan 4X kali 2X, ditambah dengan 2X kuadrat, ditambah 2Y sama dengan 0. Oke, kita peroleh 4X kuadrat, min 4X kuadrat, min 8X kuadrat, ditambah 2X kuadrat, ditambah 2Y sama dengan 0. Setelah itu kita lihat dari sini kita peroleh min 2x kuadrat ditambah 2y sama dengan 0. Sehingga kita miliki 2y sama dengan 2x kuadrat, y-nya sama dengan x kuadrat. Jadi, diperoleh jawaban singular dari persamaan diferensial tersebut adalah y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau untuk
poinnya adalah jika kita persamaan diferensial untuk kita selesaikan ke Y, berarti Y-nya harus menuju ke fungsi X, P, gitu ya. Jadi turunannya nanti dy per dx. Nah, kalau untuk jawaban singular, kita kembalikan jawaban dari persamaan diferensial ini ke jawaban persamaan diferensial semula. Jadi kita membalikan suatu jawaban dari persamaan diferensial semula. Oke, untuk memahaminya, kedua materi ini, tolong kerjakan tugas untuk menentukan jawaban umum dan jawaban singular dari persamaan diferensial berikut ini. Nomor 1 dan nomor 2. Mudah-mudahan dari kedua tugas ini mahasiswa mampu memahami materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Oke, kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.